Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta Arneta pimpin kita dalam ibadah, nak. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi. Dihapuskan dosaku. 1, 2, 3 ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada saat hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati juga guru kami. Amin. Amin. Ibu ngabsen dulu ya. Arneta Hadir, Bu. Pani hadir, Bu. Dina hadir, Bu. Nova Hadir, Bu. Angel Hadir, Bu. Bunga. Hadir, Bu. Oke, baik, semuanya hadir ya. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai indahnya mengampuni. Oke, sebentar Ibu baguskan dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, pelajaran pertama yaitu indahnya mengampuni, yang dimana materi-materi yang kita bahas itu yaitu pertama, apa itu mengampuni. Nah, dari antara kalian siapa di sini yang bisa menjelaskan apa itu mengampuni? Ibu, Silakan Arneta. mengampuni tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ada dari yang lain? Saya, Bu. Oke, Pani. Tidak Memaafkan kesalahan orang ya. Oke, semua pendapat yang kalian berikan itu benar. Tapi di sini kita lihat apa itu mengampuni. Nah, Ibu mau bilang, apakah mengampuni berarti melupakan peristiwa yang terjadi? Kita mengampuni tetapi tidak melupakan apa yang telah terjadi, karena harus dijadikan pelajaran supaya tidak terulang lagi. Mengingat peristiwa itu tetapi tidak untuk menyimpan kesalahan orang lain, seperti yang dikatakan Pani tadi, tidak mengingat kesalahan orang lain ataupun melupakan kesalahan orang lain. Kesalahan itu dimaafkan tetapi peristiwa itu dijadikan pelajaran bagi kita. Nah, seperti di sini arti mengampuni itu merupakan kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Pada kenyataannya cukup sulit untuk melakukannya. Cukup sulit tidak? Kalau kalian lah melakukan, orang lain melakukan kesalahan sama kalian, cukup sulit tidak kalian memaafkan mereka? Cukup sulit kan? Makanya itu dikatakan di sini mengampuni itu kenyataan yang cukup sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena setiap orang memiliki sifat egois atau keakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Mengapa demikian? Karena kita selalu tergoda untuk hanya melihat ke dalam diri kita saja, tapi tidak melihat, tidak pernah melihat, tidak pernah kita berpikir dari sudut diri sendiri. Seperti itu, kita hanya melihat ke dalam diri kita dan lupa untuk berpikir dari sudut orang lain. Seperti itu ya. Nah, di sini ada dikatakan pengampunan itu dapat berarti hal seperti ini. Ada dua bagian dia, dua hal. Yang pertama itu silakan Pani bacakan. 1.
membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Coba kamu ambil air putih dan tuangkan kopi kental atau teh sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan air putih akan berubah menjadi kuning untuk teh dan hitam untuk kopi. Seperti itulah hatimu diubah dari putih menjadi hitam. Kamu tidak ingin hatimu pekat seperti kopi, bukan? Nah, yang poin kedua silakan Arneta. Tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Yusuf memastikan bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan dia tidak akan menjadi korban untuk kedua kalinya. Jadi kamu dapat mengampuni, tapi tidak menyerahkan dirimu untuk menjadi korban kemarahan ataupun tindakan negatif lain. Nah, jadi di sini dikatakan pengampunan yang kita berikan pada seseorang hendaknya lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita. Jangan kita mengampuni orang, kita bilang iya, aku udah memaafkan kesalahanmu, tapi tidak dalam hati. Kita tuh harus benar-benar bisa memaafkannya, bisa melupakan kesalahan dia dari dalam hati. Oke, sebagai contohnya, contoh mengampuni itu yaitu jika terjadi masalah atau pertikaian dengan teman, kita cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah. Ya bukan, betul bukan? Kalau kita melakukan kesalahan kan, kita yang melakukan kesalahan tetapi kita malah menyalahkan orang lain. Jangan biasakan seperti itu ya. Kita tuh harus introspeksi ya. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan baginya. Jadi memaafkan itu harus mengandalkan Tuhan, tidak dengan kemampuan sendiri. Karena sangat sulit untuk kita mengampuni sesama. Jadi kita harus meminta pada Tuhan agar dapat membantu kita diberikan hikmat supaya dapat mengampuni orang lain dan juga bersedia memohon maaf pada orang lain atas kesalahan kita ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada bagaimana cara mengampuni. Nah, di sini ada 5 poin cara mengampuni. Poin yang pertama, mengakui kenyataan sepahit apapun itu. Siapa yang bisa menjelaskan pada poin pertama ini? Mengakui kenyataan sepahit apapun itu. Siapa yang bisa? Pani bisa? Saya kan Bu, kita kayak berbohong Bu sama orang tua. Kita mengambil memotong uang buku yang seharusnya dibilangnya 100.000 tapi kita lebihkan jadi 200. Terus pas kita mau mengakuinya sama orang tua, kita takut. Tapi kalaupun kita akui, pasti orang tua pasti bakal marahnya biasa aja, tapi kita bakalan jujur. Itu kenyataan yang baik. Kalau menurut saya, Bu. Oke, bisa. Tapi lebih jelasnya seperti ini. Kita memikirkan suatu kejadian yang membuat kita tersakiti. Contohnya itu seperti kisah-kisah lalu yang memang benar-benar membuat kita sakit atau terluka gitu. Kita itu harus terima dengan kesadaran penuh bahwa peristiwa itu adalah realita yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Itu dia mengakui kenyataan sepahit apapun. Kita harus benar-benar menerima realita itu di dalam kehidupan kita. Oke? Nah, yang kedua, mencoba memahami kondisi orang yang menyakiti kita. Mencoba memahami kondisi orang yang menyakiti kita. Arneta bisa jelaskan poin kedua, nak? Misalnya kan Bu, kalau misalnya kita mau mengampuni orang yang bersalah sama kita, kalaupun misalnya orang itu memberi alasan, misalnya ada yang menyinggung perasaan kita, perkataan orang itu, mungkin mereka beralasan bahwa saya sedang tidak enak badan atau apa. Jadi kita harus mencoba memahami supaya kita bisa memaafkan kesalahan orang itu kepada kita. Iya, sangat benar. Sangat benar jawabannya. Kita itu harus memikirkan orang yang menyakiti kita, bahwa dia juga penuh dengan kekurangan. Karena sejatinya semua manusia memang demikian. Gak ada yang sempurna kan manusia? Oke, pada poin yang ketiga, memahami proses hidup bersama Sang Maha Kuasa dan kasihnya.
Nah, di sini diajarkan bahwa kita disuruh menyadari bahwa hidup kita berarti bukan karena orang lain. Sekalipun telah dikecewakan sesama kita, kita dapat terus menikmati kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita merasakan kasih itu karena kita mau bersandar dan bergantung kepada Tuhan yang merupakan sumber kasih kita. Oke? Nah, di poin yang keempat, memilih cara untuk melepaskan pengampunan. Nah, di sini dijelaskan putuskan apakah akan mengatakan secara langsung atau tidak kepada orang yang menyakitimu bahwa kamu telah mengampuninya. Di sini semua dilakukan sesuai caramu. Jika ingin mengatakannya secara langsung, katakanlah dengan sadar dan sungguh-sungguh, aku mengampunimu. Tapi dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh kamu hanya berkata, iya, aku sudah mengampunimu, tapi kamu masih menyimpan kesalahannya di dalam dirimu. Oke? Nah, poin yang terakhir itu, berusahalah meningkatkan diri sendiri. Di sini dijelaskan kita itu sebagai manusia, kita harus terus bertumbuh dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kita itu harus belajar mengerti apa yang dibutuhkan agar kamu dapat memperkuat kelemahanmu. Hal ini akan memampukanmu menjaga dirimu dengan lebih baik di masa depan. Oke, ke materi kita yaitu contoh sikap mengampuni. Nah, yang pertama itu ada dia toleransi. Toleransi itu seperti kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Ya kan? Kita tidak boleh berteman sesama kita saja, sesama agama kita, sesama suku kita. Karena kita suku Batak, kita berteman sama suku Batak, tidak boleh seperti itu ya. Kita itu harus bisa berbaur ke agama Islam, ke agama Hindu, Buddha, ke suku Batak, suku Jawa. Semuanya harus bisa kita berbaur, toleransi ya. Nah, yang kedua, suka memaafkan orang lain. Suka memaafkan orang lain di sini artinya saat barangmu dipinjam oleh temanmu, namun dia tidak sengaja menghilangkannya, kamu jangan langsung, kan kita biasa seperti ini, teman kita minjam barang kita nih, terus dia menghilangkannya, pasti kita bilang, bayarlah, aku udah mahal-mahal loh beli itu, ya kan? Kita sering bilang kayak gitu kan, kita jarang, ya udahlah, nggak apa-apa, nanti bisa kok aku ganti sendiri kayak gitu. Nggak pernah kan, jarang kan kita bilang seperti itu kan. Untuk sekarang kita itu harus mulai berubah. Kalau barang kalian dihilangkan teman kalian, biasakan untuk memaafkan dia. Jangan menuntut, bayarlah, nggak boleh seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu senyum, sapa, dan salam. Senyumlah setiap berjumpa dengan temanmu, gurumu, orang tua, temanmu, dan sapa, salam. Dan biasakan, anak muda sekarang sering ibu tengok, kalau jumpa ibu di pasar gitu, lewat aja kayak gini, padahal ibu tahu dia itu murid ibu. Tidak boleh seperti itu ya, biasakan untuk menyapa, selamat pagi bu, seperti itu ya. Nah, yang keempat itu suka bersabar. Di poin keempat siapa yang bisa menjelaskan? Ibu minta lah. Siapa yang bisa suka bersabar? Tidak ada ya? Baiklah ibu jelaskan. Bersabarlah jika kamu sedang diejek. Kalau dia ngejek-ngejek kamu, kamu jelek banget. Harus bersabar. Namanya kita itu belajar untuk mengampuni. Jika kamu membalas ledekan mereka, itu tidak akan mengubah luka di hatimu. Tetapi ketika kita mengampuni mereka, kita akan mengubah luka di hati kita ini menjadi sukacita yang daripada Tuhan. Oke? Yang terakhir itu suka berdiskusi. Diskusikanlah jika sedang membahas suatu kegiatan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan orang lain. Jika begitu, semua orang dapat memahami satu sama lain tanpa adanya kesalahpahaman. Kalau sedang berdiskusi, seperti nanti ibu mau ngasih tugas diskusi nih. Kalau ini tuh memang harus betul-betul berdiskusi. Kan karena kadang ibu lihat seperti ini kan, dibagi gurunya tugas untuk berdiskusi. Tapi yang mengerjakan itu biasanya satu orang, mati-mati di satu orang.
Tapi untuk sekarang kalian harus membiasakan untuk berdiskusi kalau ada tugas diskusi dikasih guru kalian, oke? Baik, Bu. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Di sini Bu bacakan kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, bahwa Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang telah kita rugikan dan sakiti. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain, maupun meminta pengampunan atas kesalahannya, karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang, jika mengandalkan kemampuan diri sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini, Bu. Tapi Ibu mau ngasih tugas dulu ya. Dicatat dulu. Ini tugas, ada beberapa tugas. Ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, yang pertama Ibu kasih tugas individu, yaitu jelaskan pengertian mengampuni. Yang kedua, mengapa kita perlu mengampuni. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri orang yang sedang mengampuni kesalahan orang lain. Yang keempat, jelaskan makna diampuni. Yang kelima, tuliskan contoh perbuatan mengampuni dan diampuni. Nah, untuk tugas diskusinya yaitu yang pertama, kelompok Arneta, Dina, dan Bunga membaca Kejadian 45 ayat 1-14 dan membuat rangkaian cara mengampuni. Untuk kelompok kedua itu ada Pani, Nova, dan Angel dengan membaca Matius 18 ayat 22-35 dan menemukan makna mengampuni. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Pani boleh pimpin doa kita, nak? Boleh, Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan dari Bapa atas berkat dan selamatmu, kami mendengarkan yang bersama. Bapak, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari pembelajaran kami, karena itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Berkatilah guru kami Tuhan, beri dia dan sejahtera. Terpuji termuliaan Bapa hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Baik, Bu. Selamat pagi ya. Pagi, Bu. Sampai bertemu minggu depan. Iya, Bu.